senang sekali pada pagi hari ini saya bisa bersilaturahmi ke kediaman senior saya, guru saya, ya, Prof. Rusmin Tumanggor. Saya kenal beliau di Departemen Agama. Jadi waktu itu saya sebagai junior direkrut sebagai konsultan di Departemen Agama tahun 2000 ya. Tahun 2000 Waktu itu direktur ada satu direktorat di Kementerian Agama yaitu yang mengurus soal pendidikan agama Islam. Ya, disingkat PAISUN waktu itu. PAISUN, pendidikan agama Islam di sekolah umum. Iya, pendidikan agama untuk sekolah umum. Ya, waktu itu kita ingat ya, Prof, direkturnya Bu Nurhayati Jamas. Jadi saya dengan Pak Rusmin sama-sama sebagai konsultan di sana. Jadi memberi advice bagaimana pendidikan agama untuk sekolah umum itu secara kualitas itu semakin baik. Jadi terlibat dalam penyusunan kurikulum gitu ya, terlibat dalam memberikan advice untuk para pejabat. Dalam hal ini direktur dan yang ada di bawah direktur waktu itu ya. Kalau di profesional kan ada kepala divisi dan lain-lain. Kasubdit ya. Memang kalau Prof pasti ingat. Saya karena sudah nggak berhubungan dengan dunia departemen gitu ya. Jadi nggak hafal jabatan-jabatan itu. Baik, saya sapa senior saya. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Prof ya? Sehat, alhamdulillah. Saya senang sekali didatangi silaturahim oleh Dr. Sutrisno Muslimin sebagai inovator bidang pendidikan, dakwah dan politik. Terima kasih banyak. Ya, ini adalah dalam rangka menyambung silaturahmi karena sudah hampir 25 tahun saya nggak berkunjung ke sini dan ternyata perubahannya sangat signifikan ya. Wilayah di mana Prof tinggal. Iya, sekarang dulu kan waktu Pak Dokter kesini namanya Sawangan, Kecamatan Sawang, desa Pondok Petir, Kecamatan Sawangan, Depok. Belakangan berubah, desa menjadi kelurahan Pondok Petir. Kemudian Sawangan namanya itu dipindahkan ke Bojongsari yang di sana. Nama Bojongsari pindahkan ke kami kan. Oh, sekarang Bojongsari nih? Bojongsari namanya. Oh, jadi secara geografis pun berubah ya? Berubah. Jadi memang ternyata udah lama ya, Prof ya? Udah. Iya. Jadi saya tuh kenapa tertarik untuk podcast Prof? Jadi ada beberapa tema sebetulnya yang kita mau bahas. Saya ingat betul ya. Jadi waktu Prof ambil S2 itu, ambil S3 di UI, itu panjang ya, Prof? Iya, panjang. Panjang. Jadi cukup lama gitu ya? Iya. Bisa Prof ceritain? Jadi dulu kan saya dosen di IAIN Arani Banda Aceh. Kemudian tahun 1979 saya dapat pendidikan penelitian 1 tahun di UI di Rawamangun. Kemudian tahun 1980 saya balik ke Aceh, Araniri. Kemudian tenaga ahli penelitian kami itu namanya Profesor Dr. Hans Dieter Ivers dari Bielefeld Universität, Jerman Barat. Kemudian datang ke tempat saya. Nah, ke tempat saya di Banda Aceh. Nah, kemudian dia bilang, what's your specialize? Apa bidang Anda? Saya bilang, mental hygiene, kesehatan jiwa, asiatun nafsiyah. So, what's your difficult? Apa kesulitan Anda? Saya bilang,
di Departemen Agama tidak ada program studi untuk pengembangan kesehatan mental. Yang ada di bidang agama, yaitu di bidang pengetahuan agama, syariah, tarbiyah. Lalu kalau begitu, kita di Jerman punya departemen mental hygiene. Apakah Anda mau ke Jerman? Saya bilang, bersedia Prof, tapi bahasa Jerman saya zero, kosong. No problem. Anda saya titip di Goethe Institute, Matraman, 6 bulan. Still stupid or clever, we go to Jerman. Masih bodoh kah atau sudah pandai, kita ke Jerman. Nanti akan pandai. Saya bilang dengan ayah saya pada tahun 80. Saya bilang, kalau kamu ke Jerman, kamu saja yang pandai itu. Tapi anak-anak famili saya yang miskin tidak akan dia pijak perguruan tinggi. Jadi berarti semacam ada wasiat lah. Kemudian saya berdoa kepada Allah, ya Allah ya Tuhan, kalau memang saya harus studi di Indonesia ini, izinkanlah saya dan tunjukkan jalan. Saya bisa kuliah di perguruan tinggi terhormat di Indonesia ini. Nah gitu. Tahun 83 dia meninggal. Kemudian tahun 87 saya lulus di UI untuk mengambil antropologi kesehatan. Antropologi kesehatan. Sesungguhnya yang saya inginkan psikologi klinik. Karena saya sudah biasa juga menghadapi pasien-pasien gangguan dan penyakit jiwa. Tapi karena di UI katanya, karena Anda jurusannya tadi pedagogi S1-nya. Untuk bisa psikologi klinik harus Anda mengambil harus Anda S1-nya psikologi, sedang Anda pedagogi. Yang lain aja lah ambil. Psikologi industri, psikologi pendidikan. Saya bilang kurang berminat saya. Bu, Ibu itu tuh Profesor Dr. Saprina Sadli ya, di UI. Nah, kemudian dibuka antropologi kesehatan. Saya lihat ada di situ psikiatri lintas budaya, salah satu mata kuliah. Ini boleh juga ini saya pikir. Akhirnya saya ambil itu, kemudian tes, lulus. S2 tuh? S2. S2. Itu tahun berapa? Tahun 1987. 87. Nah, kemudian saya bisa menyelesaikan S2-nya 3 tahun. Penelitian saya waktu itu, respon masyarakat terhadap inovasi kesehatan dalam penanggulangan penyakit diare balita di Desa Karangtengah, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi. Nah, selesai 3 tahun. Nah, kemudian akhirnya saya diizinkan langsung ke S3. Langsung S3? Ya. Tahun 90 berarti ya? Tahun 90, betul. 90. Nah, kemudian, saya di S3 mau mengambil penelitian pengobatan tradisional di Jawa Barat. Tapi pembimbing saya waktu itu, Profesor Dokter Budi Hartono, bilang kalau di Jawa itu, Jawa Barat udah agak susah Anda mendapatkan yang murni tradisional. Carilah, dikasih saya buku. Buku itu tulisan Pedersen, Batak Blood and Soul Protest. Darah Batak dan jiwa Protestan kan. Di Barus. Sedangkan Barus itu kan tempat kelahiran saya. Tertarik lah Prof ya? Tertarik saya, oh iya. Lalu akhirnya saya coba ke Barus untuk preliminary research. Saya temukan memang di situ masyarakat kalau sakit ke dukun dulu. Baru nanti kapok, kalau nggak berhasil baru ke puskesmas. Jadi dukun adalah bisa dikatakan sebagai orang yang pengobat pertama. Gagal dukun baru ke dokter. Baru ke dokter. Jadi primary health kan. Sedangkan puskesmas itu menjadi secondary care health kan. Jadi akhirnya saya ambillah di Barus gitu. Ternyata memang Barus ini menarik. Pertama di situ ada agama lokal, agama Gaspelis Mangot namanya. Kemudian Islam, Kristen abad 18 masuk. Van der Tuk dari Belanda kan. Ludwig Enoch Mensen dari Jerman. Ke Barus dulu. Baru mereka pindah ke Tapoli Utara, ke Danau Toba menyebarkan agama-agama Kristen. Jadi di sini sangat damai orangnya. Nah, tapi kemudian juga. Jadi Islam ada, agama asal ada, Kristen masuk. Nah, agama asal itu namanya Speles Sumangot. Sampai sekarang masih ada tempat peribadatannya, Persatian namanya kan. Nah, kemudian Islam masuk dan sangat damai.
Dan semuanya juga kalau sakit ke dukun dulu. Ke dukun dulu. Semua agama ke dukun. Semua ke dukun dulu. Nah, jadi termasuk pendetanya. Pendeta pun ke dukun. Masuk ke dukun. Pastor, pendeta ke dukun. Waktu saya tanya, mengapa? Mereka sudah lebih pengalaman dari dokter. Kan dokter puskesmas kan. Iya. Jam terbangnya lebih tinggi. Nah, jadi akhirnya saya bila S3 itu. Nah, kemudian saya pikir karena saya keliran di situ, mudah mendapatkan ilmu dari dukun-dukun itu. Di sana Datu namanya kan. Nah, pas saya sampai situ, saya minta ke camat dikirimkan surat ke desa-desa. Waktu itu masih belum dimekarkan. Kecamatan baru situ ada 48 desa. Belum ada pemekaran. Nah, dikirimkanlah surat. Judulnya, tolong kirimkan nama-nama pengobat ramuan tradisional di Barus. 2 bulan tidak satu pun kepala desa mau mengirimkan. Akhirnya saya datang bersilaturahim. Nah, ada yang bahasa pesisir, ada yang bahasa Batak pedalaman. Saya dua-dua bisa bahasa itu. Saya coba mendekati mereka. Apa kata mereka? Kan Bapak yang dari Jakarta ya? Iya. Yang mau meneliti dukun-dukun yang menggunakan ramuan tradisional? Iya. Pasti nggak dikasih tuh Pak. Nah, saya terkejut. Lalu saya tanya, di sini kalau ramuan itu apa artinya itu? Racun Pak. Jadi ramuan tradisional menggunakan racun-racun tradisional. Pasti tidak mau itu, nanti takut tangkap polisi. Oh, kalau gitu, kalau pengobat yang pakai Bapak gunakan itu apa? Itu tumbuhan. Nah, apa namanya? Bulung-bulung. Nama pengobatannya obat roha-roha. Nah, di pesisir saya tanya, nan ibu umak jangan Bapak ubek kan apa? Ya itu daun-daun. Ubek kampung-kampung namanya. Saya suruhlah Pak Camat menukar surat. Redaksinya dirubah. Pada pengobat tradisional, pendukun-dukun yang memberikan pengobatan dengan obat roha-roha dengan ubek kampung-kampung. Dapatlah dikirimkan mereka dari 48 itu 390 dukun. Nah, terkirimlah kan. Nah, alhamdulillah. Saya mulai mewawancarai satu dukun. Mulai lancar. Tadi saya lihat Bapak ada memberikan mengobati orang. Iya. Itu apa penyakitnya? Nah, dia bilang yang pedalaman sakit Said Ulu. Di pesisir sakit kapalo kan. Sudah itu apa ubeknya? Dikasihlah, dikasih tumbuhan ini. Tadi Bapak saya lihat berbisik-bisik apa bacaannya Pak? Itu tidak bisa, itu rahasia. Nah, di situ saya terbentur kan. Terus bagaimana? Saya kan kepingin menuliskan dalam buku saya nanti budaya pengobatan tradisional di sini. Kalau itu Pak, mesti kan kami untuk mendapatkan satu penyakit aja berguru bisa 1 tahun. Bapak pun kalau mau berguru. Jadi akhirnya ringkas ceritanya dari 300 itu bergurulah saya terhadap 100 dukun. Nah gitu ya. Jadi 300, 100. 100, 390, 100. Tapi secara penelitian ilmiah masuklah 100 itu bukan representasi dari yang 390 itu. Karena penelitian saya kualitatif, pokoknya dari 100 ini sudah jenuh. Apa jenuhnya? Tidak ada lagi sudah saya temukan 300 tumbuhan, spesies tumbuhan. Sewaktu 90 orang, tidak ada lagi tambahan yang terlalu berarti. Sudah itu dapat saya 390 mantra dan jampi. Dari Hindu, dari Yahudi, dari Cina, dari Islam, minus dari Bible. Padahal yang dari 100 itu 40 orang informan saya itu Kristen. Nah, itu menarik juga itu kan. Tapi nggak ada yang dari Bible nih. Dari Bible nggak ada. Nggak ada wahai Tuhan si 31 nggak ada. Ada satu marpaung marganya. Tapi selain tidak ada akarnya dia toh. Berarti itu inovasi dia kan? Inovasi dia. Nah, berarti tidak masuk. Nah, nanti ada jawabannya. Belakangan saya cari.
mengapa di Barus itu tidak ada mantra dari Bible kan? Sudah saya peroleh itu, kemudian juga saya temukan 118 jenis penyakit yang diobati menurut kategorisasi dan nama-nama lokal, bukan dari konvensional medicine. Sudah itu 97 tumbuhan hewan yang digunakan. Kemudian 27 mineral dari berbagai sumber yang digunakan untuk pengobatan. Nah, jadi sesudah itu nggak ada lagi tambahan. Kemudian saya pun berhentilah meneliti, lalu menulis, menganalisa dan menulis. Itu tuh. Begitu ininya. Iya, tahapannya. Jadi menjadi 9 tahun. Jadi 9 tahun. Jadi tahun 99 baru selesai. 99 baru selesai. Iya. Jadi waktu itu dari mulai mesin ketik. Masih mesin ketik, betul. Mesin ketik. Proposalnya masih mesin ketik. Masih ada. Proposal itu masih saya simpan itu kan. Nah, sudah itu belakangan kesulitannya apa? Kan sudah mulai ada komputer. Ya, tapi itu masih pakai DOS kan? DOS ya. Nah, jadi mengetik di DOS yang 5 kan? Ya, DOS 5. Kemudian pas di print di DOS 6. Ya. Ini hilang nanti nih. Pulang lagi. Ada berulang-ulang seperti itu. Itulah cerita. Jadi Prof selesai itu ya. Dari mulai mesin ketik. Selesai udah WS berapa itu? WS7 kalau nggak salah, Pak. Selesai itu masih WS7, betul. WS7. Jadi kalau orang-orang generasi 90-an hafal tuh. Hafal ya. Hafal tuh. Iya. Perubahan dari mesin ketik ke DOS ke WS. Iya. Gitu. Nah, yang sekarang ini sudah rumit lagi kita yang tua ini mempelajari sistem yang sangat canggih itu kan. Ya. Jadi menyelesaikan S3 9 tahun. Panjang. Panjang. Karena kemudian meneliti secara dalam. Prof teliti betul. Prof ambil dari 390 dukun menjadi 100 dukun. 100 dukun, ya. Karena penelitian kualitatif, maka 100 dukun itulah yang Prof tekuni. Iya. Nah, temuan Prof justru semua mantra itu punya dasar ya. Iya. Punya sandaran lah gitu ya. Iya. Jadi mantra Hindu itu di situ nampaknya mirip sama dengan agama lokal. Itu biasanya dimulai dengan wahai arwah leluhur, tondi nedopung gitu kan. Nah, itu berarti agama Hindu kan? Agama Hindu. Nah, yang agama Yahudi itu mulai dengan Ben Somerlah, Biraman Biramin, di akhir itu nanti Yasah Yasih Yaswah. Nah, mula-mula pastoran pendeta sama ustaz setempat bilang, ini dulu gurunya ini Muslim, guru dukun ini, muridnya non-Muslim, terjadi leng, kekeluar lidah, tanafril huruf. Tapi begitu saya lihat sama fasih baca Bismillah, fasih sama baca Ben Somerlah, saya ragu, ini bukan kekeluar lidah. Nah, kemudian saya carilah, kan, dapat salah. Saya sambil berdoa juga memang, ya Allah ya Tuhan, tunjukkan saya jalan supaya saya bisa juga jadi dokter di bidang ini kan. Saya bacalah Pustaka Batak. Pustaka Batak itu sama dengan Primbon Jawa kan. Di situ tertulis dengan berbagai bahasa. Jika engkau tidak keluar dari badan si anu ini, akan saya laporkan kepada kakek Tuhan mertua dua Raja Sulaiman kan. Yasah Yasih Yaswah. Nah, ini nampak sama dengan yang diucapkan dukun-dukun itu. Saya cari, dapatlah dari Belanda kamus Hebrew English Hebrew kan, yaitu bahasa Yahudi, bahasa Inggris Yahudi, ada ejaannya. Saya lihat di situ, Ben itu memang sama dengan Bi bahasa Arab kan, Somer itu penguasa, Eloh itu God, Allah kan, Raham pengasih, Rahman pemberi kasih, Yasah outgoing, Yasuh tupis, Yasuh tulit. Ini mengusir penyakit kan, jelas ini bahasa Ibrani. Jadi bukan kekeluar lidah. Nah gitu ya. Dapat saya satu. Kemudian yang ketiga dimulai dengan Hong. Hong. Saya tanya dukun-dukunnya. Hong itu apa artinya? Raja setan katanya bagian pesisir. Raja begu bagian Batak pedalaman kan. Nah di akhir itu Hah. Hah itu apa? Ya untuk mengusir penyakit. Balik saya ke Jakarta. Saya tanya kawan saya Ibu Oyen kan. Di UI, dia kan mirip Chinese saya lihat ya. Bu,
bantu dulu saya terima dapat saya mantra mulai dengan Hong. Mungkin Ibu tahu, itu saya tidak tahu persis, tapi di Buddha nggak pernah ada itu. Coba Bapak ke Rafitok, Dr. Rafitok, dosen di IPB, dia ahli Konghucu, bisa jadi ada hubungannya dengan itu. Saya cari lah Pak Rafitok, Dr. Rafitok di IPB kan, dapat ketemu orangnya. Saya Pak sedang meneliti di Barus, saya temukan mantra dimulai dengan Hong. Oh iya, itu bahasa Cina. Lengkapnya itu Kuan Kong, dibaca memang Hong aja. Dewa yang menentukan orang dari batas nirwana ke api. Gitu. Oh, jadi gitu. Kemudian H itu nanti Bapak baca buku persilatan di pegunungan kuil Shaolin. H itu melepaskan energi negatif, memasukkan energi positif supaya bisa bersih badannya, bisa dia terbang, ilmu kungfu dan sebagainya. Oh itu H tuh? Iya, itu H. Jadi jelas bahasa Cina kan. Nah, kemudian satu lagi yang Muslim itu ada 2. Dimulai dengan apa? Dimulai dengan mengucap 2 kalimat syahadat, sholawat, kemudian baca ayat-ayat surat Yasin, baca surat Al-Ikhlas, Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, kemudian surat sajadah ya. Ayat kursi. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa dan seterusnya. Kemudian itu di belakang itu berkat petua guru, berkat Rasulullah, la ilaha illallah. Berarti pakai wasilah kan? Tapi ada yang bersih aja, tidak pakai wasilah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah gitu kan. Nah, itu Muslim. Sedangkan dari Kristen itu juga yang dia baca. Tidak ada yang dari Bible. Saya mulai tertarik. Kalau ditanya nanti saya mengapa enggak ada dari Bible. Dari Bible. Balik lagi saya ke historis. Ilmu konvensional medicine mulai muncul dari Yunani, dari Hippocrates. 430 sampai 350 sekian di Yunani kan. Nah, Hippocrates ini semacam pemberontakan terhadap kuasa Tuhan. Kalau boleh saya istilahkan begitu ya. Apa katanya? I do not believe that the human body is overbefooled by a god. Tidak percaya campur tangan Tuhan terhadap manusia. Berarti seolah-olah Tuhan itu pasif, manusia aktif. Dalam bidang kesehatan. Kalau di IN kan ada Jabariyah, Qadariyah kan kajiannya. Ada Mu'tazilah. Sudah itu. Lalu dia bilang sehat, sakit dan penyembuhan itu ditentukan oleh cairan humoral. Kurang cairannya dia sakit. Berlebih cairannya dia akan sakit. Yang mesti netral, imbalance. Jadi imbang, balancing. Nah, jadi lahirlah teori dia humoral health theory. Teori kesehatan humoral. Kemudian humoral disease theory. Teori penyakit humoral. Cairannya bukan humor lawak kan. Kemudian terakhir humoral medicine theory. Teori pengobatan dengan cairan. Nah, tapi bahan dia tetap tumbuhan dengan mineral. Nah, inilah yang dari sini dianut oleh Barat, Eropa, Amerika, ya, Inggris menganut ini. Lalu di sana pandangannya di Amerika, Inggris dan Eropa itu pastor, pendeta tugasnya kerohanian. Untuk kesehatan dan penyakit dan pengobatan itu dokter. Nah, inilah yang datang ke Barus. Van der Tuuk dari Belanda, Ludwig Enono Mensen datang ke Barus. Jadi tidak ada dari Bible masuk ke dalam pengobatan kan. Walaupun sekarang saya lihat mereka secara sosial lebih maju. Soal efektif atau tidak itu kajian lain. Karena apa? Kalau di Islam kan dibaca, ada kasih ayat, baca basmalah, ta'awud, basmalah dan seterusnya. Nah, kemudian di agama lokal juga dia baca mantra jampinya kan. Nah, sedangkan di Kristen di TV ya kan banyak amplop
bertimbun, bergunung, datang pastor pendeta. Saya sekarang bersama Yesus Kristus berada di rumah Anda, berada di rumah sakit menemani Anda untuk menyembuhkan Anda. Nah itu kan lebih maju lagi ya. Nah, di Islam kan tidak sampai di situ. Nah, itu. Dan itu ahistoris harusnya ya. Iya, ahistoris. Efektif atau tidak sisi lain kajiannya. Jadi mereka lebih maju. Nah, itulah yang menyangkut tentang Kristen tadi kan. Jadi kenapa dukun Kristen itu nggak menggunakan Bible? Iya. Sesungguhnya mereka sudah ada pemilahan ya. Ya. Jadi yang namanya pastor fokus pada kerohanian. Iya. Urusan penyembuhan itu urusan dokter. Urusan urusan dukun. Dukun ya. Betul. Nah, dukun itu bisa berijtihad dia. Iya. Mau pakai mantra mana saja kan gitu. Artinya dia boleh lintas tuh. Iya, boleh lintas ya. Boleh lintas gitu. Iya. Tapi efektifnya gimana tuh? Nah, menyangkut pengobatan yang dilakukan oleh dukun-dukun itu. Kan dia ada dua sebetulnya. Iya. Pertama rohaninya dibersihkan, betul. Yang kedua fisiknya juga. Iya. Lewat tumbuhan-tumbuhan tadi kan? Iya. Nah, pertama itu menarik memang ya, pertanyaan sangat membutuhkan analitis. Doa manakah yang mujarab itu? Nah, kalau tumbuhan jelas ya, ke arah fisiknya. Nah, ke arah fisiknya sama dengan Hipokrates tadi, yaitu kalau badannya panas dikasih tumbuhan yang mengandung dingin, herbalnya mengandung dingin. Kalau badannya dingin, yang mengandung panas seperti jahe dan sebagainya kan. Nah, kemudian tentang mantra jampi, nah ini terus terang aja saya sendiri sampai penelitian itu tidak bisa menjawab mana yang lebih efektif. Karena saya Muslim, tapi kan dalam hal ini kan ada faktor psikologi dari pengobat dan dari yang diobati dan dia disembuhkan. Nah, cuma saja nampaknya keyakinan mereka juga ikut mempengaruhi upaya tumbuhan dan hewan serta mineral yang dipakai untuk mengarah kepada kesembuhan. Nampaknya faktor psikologi juga berpengaruh. Nah, yang menarik bagi saya adalah teorinya. Kan yang Kristen menggunakan doa Yahudi, mereka tidak tahu doa Yahudi, tapi mereka pokoknya inilah bacaannya gitu ya. Yahudi, kemudian Chinese, kemudian Chinese tadi Pak Revito bilang, ini Pak, agama Ru dulu yang mengembangkan mantra ini. Di dinasti kedua di Tiongkok. Dan inilah cikal bakal agama Konghucu. Nah, itu. Nah, kemudian saya lihat itu dibaca mantra dan jampi yang dari Yahudi mereka baca, yang dari Cina mereka baca, yang dari Muslim pun mereka baca. Nah, kemudian saya tanya, ini doa apa Pak? Ya mereka tahu, ini doa Islam. Nah, ini agama sepele semangat, agama lokal. Nah, terus agama Bapak apa? Saya Kristen Pak. Terus mengapa? Sepengetahuan kami, menurut guru kami, khusus untuk orang sakit, walaupun kita tidak anut agama itu, asal kita mendoa sama dia, kasihan dia seorang sakit. Nah, yang Muslim juga begitu. Dia baca juga agama doa agama lokal kan. Nah, agama Kristen, agama dari Cina dan Yahudi. Begitu juga yang agama sepele semangat. Nah, jadi sama jawabannya. Jadi berarti karena Tuhan itu walaupun tidak kita anut, dia asal mendoa kita sama dia untuk orang sakit, kasihan dia. Iya. Saya cari teori apa ini kan? Nah, teori apa? Balik saya ke Jakarta. Saya cari-cari. Dapat saya tulisan Pak Harun Nasution di Al-Islam. Yaitu di Mesir kuno dan termasuk di Yahudi itu ada yang namanya agama lokal dan agama lokal Tuhan lokal dan Tuhan nasional. Nah, yang di Barus ini tidak gitu muncul kalimat itu kan. Saya balik buku antropologi, reverse di Afrika Tonga. Di Afrika, di masyarakat Tonga dia temukan namanya sama. Yaitu agama Tuhan saya dan Tuhan orang lain. Nama teorinya sama-sama, namanya henotheism. Nah, sedangkan di Barus kan Hipokrates kan punya tumbuhan
tapi tidak ada doanya. Di Barus ada mantranya. Reverse menemukan di masyarakatnya itu tidak ada tumbuhan hanya karena hubungan dengan supernatural kurang bagus. Maka dimediasilah itu oleh dukun, oleh saman dan berbagai nama lainnya. Namanya juga henotism. Di Barus ada tumbuhan. Maka yang dipakai di Barus itu, saya buatkan nama teorinya, membahasakan teorinya. Bahasa teori yang sebagai, karena ada tumbuhannya, ada sistem keyakinan yang lintas, ya. Henotism and natural medicine theory. Teori penggunaan tumbuhan dan lintas keyakinan. Itulah yang di Barus itu. Iya, di dalam konteks perdukunan ini ternyata lintas. Lintas. Artinya orang itu apapun agamanya gitu, ketika dia ke dukun itu bisa saja sembuh. Bisa gitu saja sembuh, ya. Ya, dengan pengobatan rohani dan juga pengobatan fisik. Gitu ya. Karena tadi Tuhan kasihan. Tuhan kasihan kan? Terhadap orang yang sakit. Dan itu lintas apapun agamanya dan apapun doa dari agama itu dia pakai. Dia pakai. Tapi ada yang menarik bagi saya satu. Ada satu orang pembimbing saya itu ada 3. Profesor Dr. Budi Santoso, ya, yang pernah ketua Partai Demokrat. Abangnya itu namanya Dr. Budi Hartono kan. Nah, yang Dr. Budi Hartono ini dia bilang sesungguhnya itulah sama saja ya kalau kita sebut Tuhan tersebut hantu kan. Hantu pun kita sebut hantu tersebut Tuhan. Sama-sama nggak ada sesungguhnya itu. Tapi itulah orang beragama ya, karena pengaruh psikologinya, sehingga dia bisa merasa nyaman dan sembuh. Nah, dengan psikologi itu. Jadi kata kuncinya itu ya, kuncinya adalah keyakinan. Iya, jadi saya menarik juga bagaimana menjawab ini. Waktu saya ke Barus, ke dukun-dukun itu saya bilang, Pak, Bu, kalau ada Bapak pergi mengobati, kalau boleh ikutkan saya. Boleh. Suatu malam ada ibu-ibu dukun dipanggil ke sebuah rumah. Lalu dia bangunkan saya, Pak, mau ikut. Ada orang sakit. Mau, Bu? Pilihlah saya di situ. Ternyata sudah ada 6 dukun di situ. 7 dengan ibu nih. Datang kan? Nah, ternyata ada anak yang sakit, menjerit terus, menangis terus. Umurnya 40 hari kan? Nah, menangis terus. Karena mereka sudah saya wawancarai, mereka yakin saya ini sudah jadi dukun di situ. Kasihlah Pak obatnya nih. Saya bilang, saya enggak tahu Pak, Bu ini. Saya kan hanya yang sedang belajar mencatat saja. Nah, akhirnya dimulailah dari Anam ini dengan bagus-bagus. Saya lihat, kalau gitu Bapaklah mengasih. Kata ya satu dukun kan, ada ibu bapak ada ibu. Bapak itu dengan bagus. Jadi saya mengobati ini bukan karena untuk mengatasi ilmu yang lain ya. Saya hanya karena inilah kemampuan saya. Mohon dimaafkan. Iya. Nah, jadi dia bacalah mantra, saya lihat. Kemudian ambil air, ada tumbuhan, dia percikkan begitu. Percikkan. Sudah itu berhenti 10 menit memang. Tapi nangis lagi. Terus bergelar seperti itu. Yang kedua sampai yang ke-6. Nah, sampai ibu ini ke-7. Habis itu nangis lagi. Akhirnya diserahkan pada saya kan. Nah, Bapaklah terserah apa yang Bapak ketahuilah. Jadi saya itu, nah, tidak saya utarakan, tapi di hati saya perlahan ya, saya bacalah Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Fatihah, saya baca 3 kali, kemudian saya baca surat Al-Ikhlas 3 kali di hati saya, surat Al-Falaq 3 kali, surat An-Nas 3 kali, sudah itu saya ucapkan, ya Allah ya Tuhan, sembuhkanlah anak ini berdasarkan permohonan saya ini. Jika saya punya dosa ya Allah, jangan Engkau jadikan dosa saya itu menghalangi saya memohon kepadamu menyembuhkan anak ini. Berhenti anak itu 1 jam. Sampai bisa disusukan ibunya. Tapi habis itu nangis lagi. Geleranlah lagi. Nah, geleran kali kedua masing-masing 5 menit. 5 menit menangis 5 menit. Tiba geleran saya, itu juga yang saya baca tadi, berhenti 2 jam. Jam udah jam 3 pagi kan. Saya bilang dengan ibu tuh, udah mau pulang Bu. Iya pulang kita. Jadi gini Bu ya Pak, karena silam 40 hari, saya ragu
mungkin dulu pusatnya itu tidak steril. Guntingannya itu barangkali dengan yang ada bakteri, sehingga terjadi infeksi. Saya bilang kalau sehat anak ini besok Bu, pagi-pagi bawa ke bidannya. Nah maksud saya supaya dikasih obat kan. Nah, kami pun pulanglah. Besok pagi saya ke daerah lain, terus lagi pas sorenya lewat saya dari situ. Saya nggak ada orang. Pas saya masuk ke dalam, meledak tangisan, meninggal anak tadi kan. Nah bahkan salah yang mengimami sholatnya waktu itu di musala. Nah jadi berarti di hati saya yang saya bacakan Al-Quran kan. Berarti ini kan anak 40 hari kan berarti tidak ada pengaruh psikologi. Kan dibandingkan saya analisa dengan dikatakan dokter Budi Hartono tadi. Nah, pas saya ketemu Jakarta saya bilang sama dia, Pak, saya menemukan kasus seperti ini, yang saya baca ini Pak. Ternyata dia berhenti sampai 2 jam. Kan tidak ada faktor psikologi di situ, Pak. Apa dia bilang? Kalau begitu barangkali ada yang memang Tuhan itu ya. Itulah pengalaman saya. Jadi itulah kita diskusi dengan Prof. Rusmin. Tapi ini terakhir nih Prof. Iya. Kan Prof 9 tahun menyelesaikan dokter. Iya. Dan itu terlihat dari bagaimana penguasaan Prof terhadap persoalan yang Prof teliti. Iya. Ya, ternyata waktu itu kemudian juga berpengaruh terhadap kualitas seorang mahasiswa kan gitu ya. Jadi kalau menurut Prof nih ada mahasiswa UI doktor yang cepat yang 2 tahun selesai itu gimana Prof? Oh gitu ya. Ya, Kalau menurut saya pertama yang jadi masalah di situ sesungguhnya pembimbingnya. Pembimbingnya ya lepas dulu ya ada barangkali yang sangat ajaib ya. Nah, itu di luar kemampuan analisa saya lah. Pembimbingnya harus bertanya, Anda meneliti apa? Metodologi yang Anda pakai apa? Kuantitatif atau kualitatif? Nah, kalau kuantitatif apa saja kuesioner yang Anda utarakan? Kalau kualitatif apa saja pedoman wawancara, pedoman observasi, kemudian analisa dokumen yang Anda pakai untuk itu. Nah, kemudian informannya berapa orang. Nah, kemudian intensitas Anda ke situ berapa lama. Dan kalau boleh bawa rekaman-rekaman. Nah, yang kuantitatif, nah itu respondennya berapa orang dan bagaimana cara Anda, apakah dikirim dari pos atau langsung Anda di situ seperti kuesioner Anda sebagai interview guide, model interview guide atau gimana. Nah, kemudian sumber-sumber teori yang Anda analisa dalam hal itu apa saja. Inilah yang seharusnya dia lakukan. Itulah yang harus didalami. Harus didalami. Dan itu butuh waktu kan? Butuh waktu. Nah, kemudian habis itu kita lihat apakah sumber bacaannya itu, teorinya itu betul, konsep-konsep itu, apakah betul dia ke lapangan. Nah, kemudian ini Anda sendiri atau bagaimana? Kalau saya sendiri, ada masalah seperti saya. Tidak mungkin saya sendiri karena harus memfoto dan mencatat kan. Apalagi bahasa di Warus itu ada bahasa pesisir, ada bahasa pedalaman kan. Nah, harus ada yang membantu. Jadi siapa membantu Anda dan apa yang dia lakukan itu harus dipertanyakan oleh pembimbingnya. Artinya dokter itu nggak bisa instan ya? Iya, nggak bisa instan. Nggak bisa instan. Nah, harus menyelam. Iya. Harus dalam. Harus dalam. Jadi kalau ada yang selesai 2 tahun gitu ya. Pas dulu ada keajaiban dari Yang Maha Kuasa kan. Nah, itu berarti pembimbingnya itu barangkali. Jadi bukan hanya mahasiswa yang salah nih. Bukan mahasiswa salah. Pembimbingnya juga salah. Pembimbingnya dulu kan. Nah, seperti sambil contoh singkat. Dulu ada mahasiswa saya S1 di Tarbiyah. Mungkin kita dulu sama-sama mengajar. Jadi beliau ini kawan saya mengajar dulu ini. Pak Dokter nih. Saya itu suruh bikin proposal. Yaitu mesti ada anggaran. Mahasiswa saya itu bilang. Sambil wanita, sambil berkerut keningnya. Hanya Bapak toh yang nyuruh proposal bikin anggaran, yang lain nggak ada. Saya bilang, kalau saya pembimbing Anda, pokoknya tulis. Anda butuh dana enggak waktu pergi wawancara? Iya Pak. Butuh kertas enggak? Iya. Itu dari mana? Dibeli Pak. Itu tuliskan semuanya yang Anda butuhkan. Selama Anda membuat proposal penelitian. Dia bikinlah kan. Sudah itu, sudah Pak.
Terus mana? Udah, proposal udah siap Pak. Udah saya titip sama kawan. Fotokopi dulu udah lagi. Untuk apa Pak? Kawanmu di mana? Di kontrakan. Entah pulang dia nanti atau terbakar rumahnya. Bagaimana? Termakan dia akalnya kan, tapi jengkel. Pilih dia fotokopi. Nah, kasih saya satu, bawa satu, sama Anda satu. Iya. Cuma pulang Pak, 2 bulan pusing ke Solo. 2 bulan berikutnya datang dia di kantor kita kan di lembaga penelitian. Mulai jam 8 kami rapat sampai jam 2, jam 3 sudah habis makan. Dia masih ada di situ. Anda udah makan? Belum Pak. Makan dulu. Nggak usah Pak. Ada apa? Sudah pulang kampung Pak. Mohon maaf, saya benci kali dulu sama Bapak. Bapak suruh saya bikin anggaran. Akhirnya saya bikin juga. Pas saya pulang kerja, mohon maaf Pak. Mengapa mohon maaf? Pas pulang kampung saya pergi ke rumah Pak D saya. Dia tanya, sudah sejauh mana sekolahmu? Gak pandai saya menjelaskan. Saya tunjukkan proposal itu. Oh ini sampai 2.500.000 ini biayamu ini. Ya. Pusing makmu itu. Makmu gak punya duit itu. Kapan kau pulang? 3 hari lagi Pak D. Udah datang dulu sini. Ambil duit dari sini. Jangan pusing makmu. Dapat duit saya Pak. Nah itu kan. Nah, itu. Nah, jadi seharusnya. Harusnya dipersiapkan betul. Iya. Nah, jadi ini pun seharusnya mahasiswa ini betul-betul ditanya dia sempurna, kemudian apa itu dia kerjakan atau dibantu orang lain. Nah, jadi kalau ada umpamanya 2 tahun, mungkin entah karena orang ini orang besar, terjadi relasi kuasa, kewibawaan orang ini menimpa idealisme ilmiahnya, akhirnya dia tanda tangani aja. Nah, saya kira di situ kelemahannya. Mahasiswa ini juga barangkali kelemahannya ialah tidak mau ideal seperti ilmuwan dan dia lupakan nilai-nilai terus dalam keilmiahan, nilai-nilai al-haq kebenaran dalam agama yang dianutnya. Nah gitu. Jadi itu mungkin sebagai catatan untuk teman-teman yang mau ambil S3 gitu ya. Betul. Seriuslah sebagai ilmuwan, seriuslah sebagai akademisi. Jadi harus dipisahkan. Gitu ya, bahwa seorang akademisi, seorang ilmuwan ya harus mencari kebenaran sampai pada titik terdalam. Dan itu butuh waktu ya, butuh pengorbanan, butuh biaya. Betul. Gitu ya. Dan kita dalam konteks itu jangan sampai mengambil jalan pintas. Jangan mengambil jalan pintas. Instan itu di akademik itu terbaca, kelihatan dari Prof. Rusmin yang sekarang sudah usia 79 tahun. Tapi daya ingatnya masih luar biasa, alhamdulillah ya Prof. Iya Pak. Jadi 6 bulan lagi mungkin udah 80 tahun, 80 tahun tapi semua apa yang diteliti pada tahun 90 semuanya masih terekam semua. Itulah bukti bahwa seorang dokter sejati, seorang dokter yang benar itu memang menyelam betul terhadap persoalan-persoalan yang ditelitinya. Saya kira itu kita akan nanti akan lanjut nanti Prof. Kita akan fokus nanti mendalami soal kesehatan jiwa. Ya, jadi karena banyak orang Indonesia yang kurang sehat sekarang jiwanya gitu ya. Sehingga kemudian banyak problem-problem sosial di masyarakat kita. Jadi memang saya potong dulu. Jadi memang S1 saya dulu kan pedagogi. Tapi saya senang sekali melihat orang gila. Sehingga semua mata kuliah yang menyangkut psikologi di situ, saya kumpul-kumpul. Akhirnya saya bunuh diri. Bunuh dirinya apa? Sebikilah judul penelitian saya untuk skripsi, tinjauan terhadap pelaksanaan terapi di Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh. Masih ada itu, nanti saya fotokopi supaya ada nanti di pustaka di sana ya. Nah, jadi kemudian saya di Rumah Sakit Jiwa 3 tahun. 9 tahun juga baru selesai S1 saya kan. S1 9 tahun? Iya. Tapi dulu kan pakai istilah BA. Habis itu 3 tahun, kemudian baru S1 ya. Iya. 3 tahun saya Rumah Sakit Jiwa itu. Kemudian di Banda Aceh ini, yang memimpin itu tuh Dr. Jainul Abidin. Sekarang dia abadikan namanya di Banda Aceh. Rumah Sakit Umum Dr. Jainul Abidin kan. Nah, dia tanya saya, mengapa orang IAIN datang ke sini? Ada apa? Nah, saya pun kan belum kuat kali ilmu sakti itu. Saya jawab, pokoknya salah-salah lah. Oh iya, itu di Departemen Agama, Pak Dokter. Departemen Agama itu membidangi masalah mental. Jadi perlu juga orang Departemen Agama tahu mana mental set, mana yang sakit. Agak dia ganggu dia kan.
Sudah itu datang lagi ke tempat saya. Nah, saya kan di rumah kontrakan datang dokter tuh. Sidi kan ada masalah Pak. Kamu saudara kan orang IAIN. Iya. Orang ini sholat, tapi kok gila. Nah, padahal di hadis dia bilang as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Nah, iya juga saya pikir kan. Ada seminggu saya jawab, gimana? Iya Pak, betul itu bilang. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama, tiangnya Pak Dokter. Kan kalau rumah kita tidak cukup di bawah tiang. Ada dindingnya, ada atapnya. Nah, makanya Quran itu sampai 30 juz. Jadi, iya juga ya. Gitu kan. Jadi, itulah ceritanya itu kan. Oke, ini cerita ini akan berlanjut. Dan mudah-mudahan banyak menginspirasi teman-teman semua. Makasih Prof. Baik, sehat makasih banyak. Terus. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.